Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mufakin dengan NIM 05576278, Prodi Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan perjalanan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia merupakan rangkaian panjang perjuangan rakyat dalam membentuk identitas, kedaulatan, dan kemerdekaan sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga masa penjajahan bangsa asing. Indonesia telah melalui berbagai fase penting yang membentuk karakter dan jati diri bangsa. Proses ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan sosial, tetapi juga perjuangan bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, terus berjuang membangun kehidupan bernegara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, keadilan dan kemanusiaan. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad membawa penderitaan sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme. Perlawanan demi perlawanan muncul di berbagai daerah, baik yang bersifat lokal maupun nasional, hingga akhirnya mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari proses sejarah yang panjang dan penuh perjuangan. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang tersebar di seluruh Nusantara. Kondisi ini menentukan adanya dasar negara yang mampu menyatukan seluruh perbedaan tersebut dalam satu ikatan kebangsaan yang kuat. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan dan penindasan dari bangsa asing selama ratusan tahun. Namun penderitaan itu justru membangkitkan kesadaran nasional dan semangat untuk merdeka. Setelah Jepang menduduki Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan, dibentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Sidang BPUPKI dan Gagasan Dasar Negara untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chausakai. Badan ini bertugas meneliti dan merumuskan hal-hal penting sebagai persiapan berdirinya negara Indonesia merdeka, termasuk dasar negara. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh utama menyampaikan gagasannya, yaitu yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas dasar negara. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Beliau juga menekankan pentingnya persatuan nasional sebagai dasar kehidupan berbangsa. 2. Prof. Dr. Soepomo menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang mengutamakan persatuan antara rakyat dan pemimpin tanpa memisahkan kepentingan individu dan negara. Asas-asas yang beliau ajukan antara lain persatuan kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, Ir. Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep ini kemudian diterima sebagai dasar pemikiran dalam perumusan dasar negara Indonesia. Perubahan rumus dan pengesahan Pancasila. Perubahan rumus dan pengesahan Pancasila ada 5. Awal perumusan Pancasila, gagasan dasar negara pertama kali muncul dalam sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 3 tokoh utama menyampaikan pandangannya, Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945,
Prof. Dr. Suepomo 31 Mei 1945, Ir Soekarno 1 Juni 1945. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan nama Pancasila yang berarti 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini menjadi dasar pemikiran awal yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Panitia 9. 2. Rumusan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUKI, dibentuknya Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dan nasionalis dan menjadi rancangan pembuka UUD 1945. Ketiga, perubahan rumusan 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut dilakukan perubahan pada sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama agar seluruh golongan agama di Indonesia dapat menerima dasar negara tanpa perbedaan. Keempat, pengesahan Pancasila. Setelah perubahan tersebut, Pancasila secara resmi disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan final Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, makna perubahan dan pengesahan menunjukkan semangat toleransi dan kebinekaan, mencermatkan kejiwa kompromi dan persatuan nasional, menjadi dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam UUD 1945. Letak 1. Pancasila dalam UUD 1945 ada 3. 1. Letak Pancasila dalam UUD 1945. Pancasila terdapat di pembukaan UUD 1945 alineal keempat. 2. Disitulah tercantum 5 sila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nomor 2. Berbunyi Pancasila dalam UUD 1945. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, makna Pancasila dalam UUD 1945 menjadi dasar ideologi negara, menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia, menjadi pedoman hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada masa awal kemerdekaannya, Pancasila baru saja disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan belum berjalan sempurna karena bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan dan membentuk pemerintah yang stabil. Kedudukan 1. Kedudukan Pancasila ditetapkan secara resmi dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara dan ideologi nasional, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Kedua, kondisi pelaksanaan.
Situasi politik dan keamanan belum stabil, banyak agresi militer Belanda dan pemberontak. Pemerintah lebih fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila belum maksimal. Namun semangat persatuan gotong royong dan cita tanah air tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 3. Perkembangan politik. Terjadinya perubahan sistem pemerintah dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949 lalu ke UUD 1950. Meskipun berganti konstitusi, Pancasila tetap diakui sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia. 4. Makna penting. Pancasila menjadi penyatu bangsa di tengah berbagai perbedaan suku, agama, dan kepentingan politik. Menjadi arah perjuangan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Selanjutnya, kita akan membahas Pancasila pada masa RIS dan demokrasi liberal. Pancasila pada masa Republik Indonesia Serikat RIS 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini dasar negara yang digunakan bukan langsung Pancasila melainkan Konstitusi RIS 1949. Dalam Konstitusi RIS, nilai-nilai Pancasila tidak disebut secara eksplisit, tetapi semangatnya tetap tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Meskipun begitu, banyak tokoh bangsa menginginkan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan oleh Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kedua, Pancasila pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada masa ini Indonesia menggunakan UUD sementara UUDS 1950. Sistem pemerintahan menganut demokrasi parlementer liberal di mana kabinet sering berganti dan pemerintah tidak stabil. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila sering terabaikan karena terjadinya pertentangan politik antar partai dan ideologi nasional, Islam, komunis. Kepentingan golongan lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa. Persatuan nasional lemah dan terjadi beberapa pemberontak daerah. Namun, meski penerapannya belum maksimal, Pancasila tetap diakui sebagai dasar ideologi negara. Situasi ini kemudian mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 dan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Secara resmi, Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya sesuai. Pemerintah menjadi terpusat pada kekuasaan presiden dan sistem politik bersifat otoriter. Selain itu, pengaruh ideologi lainnya seperti komunisme, PKI semakin kuat dan sering disandingkan dengan Pancasila melalui konsep Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap makna asli Pancasila, terutama dalam hal demokrasi dan keadilan sosial. Menjelang akhir masa ini, terjadi peristiwa G30 SPKE tahun 1965 yang menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan menjadi awal dari Orde Baru yang berupa mengembalikan Pancasila ke makna dan pelaksanaan yang murni dan konsekuen. Selanjutnya, Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai setelah runtuhnya pemerintah Soekarno akibat peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Pemerintah baru di bawah Presiden Soeharto bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada awalnya Pancasila dijadikan dasar untuk
menata kembali kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah membubarkan PKI dan menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas tunggal sebagai seluruh organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan melalui TAP MPR No. 2 MPR 1978. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pancasila sering menyimpang. Pancasila digunakan untuk melegitimasi kekuatan pemerintah dan membatasi kebebasan rakyat. Kritik terhadap pemerintah dianggap bertentangan dengan Pancasila. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial kurang diterapkan. Menjelang akhir masa Orde Baru, munculnya krisis ekonomi, politik, dan sosial yang akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 19 Mei 1998. Pancasila pada masa reformasi. Masa reformasi dimulai setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru pada Mei 1998. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya, terutama dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada masa ini, Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan semangat demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah juga melakukan amandemen UUD 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi dan mencegah kekuasaan yang terlalu terpusat. Selain itu, munculnya upaya untuk menghidupkan kembali pendidikan dan pengabalan nilai-nilai Pancasila baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun kehidupan masyarakat, agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam bertindak. Namun, tantangan di masa reformasi juga besar, seperti menurunnya moral, korupsi, serta konflik sosial, yang menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila perlu terus diperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari proses panjang sejak sidang BPUK tahun 1945, sejak masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Pancasila selalu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun penerapannya berbeda-beda di setiap masa. Pada masa awal kemerdekaan dan RIS, penerapan belum stabil karena situasi politik yang sulit. Pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, Pancasila sering disalahartikan dan demi kepentingan politik. Masa baru menekankan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi cenderung otoriter. Sementara pada masa reformasi, Pancasila ditegaskan kembali dengan semangat demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, Pancasila tetap menjadi landasan utama pemersatuan bangsa dan panduan moral bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan berkeadaban. Cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.